Luqmanul Hakim, seorang saleh, ayah yang saleh kepada anaknya, menyampaikan dalam surat Luqman pesan yang paling pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hai anakku, jangan kamu persekutukan Allah. Mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Jadi dalam pandangan akidah Islam ini, dari sekian banyak kezaliman, Pak, tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada mempersekutukan Allah Ta'ala. Sehingga alangkah anehnya kalau kita sudah tahu mereka sedang merayakan hari syirik, kita malah mengucapkan selamat kepada mereka. Jadi tolong pahami masalah ini, Pak, dengan kacamata akidah, bukan sekedar dengan kacamata sosial, Pak. Kalau bicara sosial, Pak, kita umat Islam ini orang yang paling toleran kepada umat lainnya. Coba lihat, adakah negara yang mayoritas penduduknya muslim menzolimi yang minoritasnya? Adakah? Tidak ada di muka bumi ini. Yang ada adalah saudara muslim kita di Palestina dizolimi. Yang ada adalah saudara muslim kita di Myanmar dizolimi. Yang ada adalah saudara muslim kita di Bosnia dizolimi. Yang ada adalah saudara kita di Xinjiang, di China dizolimi hari ini. Kenapa? Karena minoritas. Tapi pernahkah kaum muslimin mensikapi orang yang minoritas di negerinya kemudian berlaku zalim kepada yang minoritas? Tidak pernah. Tidak ada ceritanya, Pak, dalam sejarah umat Islam ini. Oleh karenanya, janganlah kita memiliki inferiority complex atau defeated mentality, mentalitas kalah, di mana kita kemudian menganggap, wah, ini hari raya mereka, mari kita ucapkan selamat kepada mereka. Oh, tidak demikian. Mohon maaf, apa gunanya turun surat Al-Kafirun kalau bukan untuk kita buktikan keyakinan kita akan surat itu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Mereka mau merayakan urusan mereka, tapi jangan ikut-ikutan kita mengucapkan selamat kepada perayaan di mana mereka melembagakan kemusyrikan. Saudara sekalian rahimakumullah, hidup kita di dunia ini adalah perjalanan panjang menghadapi ujian demi ujian. Itulah hakikat dunia ini. Karenanya ada istilah bahwa dunia ini merupakan darul ibtila, negeri tempat kita diuji, negeri tempat kita dicoba. Nah, ternyata di dalam hadis ini Nabi menegaskan, apapun ujian yang kita hadapi, apapun fitnah yang kita hadapi, tidak ada yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Karenanya para ulama meletakkan Dajjal sebagai salah satu dari asyra ayat, 10 tanda besar kiamat. Sebagaimana kita ketahui, tanda-tanda kiamat terbagi dua. Ada tanda-tanda kecil, jumlahnya sangat banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Dan ada tanda-tanda besar, jumlahnya terbatas, hanya 10, dan datangnya ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Nah, salah satunya adalah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Dajjal merupakan sosok manusia yang Allah izinkan memiliki 1001 tipu muslihat. Dan Dajjal ketika sudah keluar nanti, dia akan memasuki semua kampung, semua negeri, kecuali 4 tempat tidak bisa dia masuki, yaitu kota Mekah, kota Madinah, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Tetapi semua negeri lain, kampung lain, kota lain dia akan masuki. Dan dalam satu riwayat dijelaskan, ketika Dajjal masuk ke satu kampung, kemudian penduduk kampung ini adalah orang-orang kafir, atau ada orang muslim tetapi muslim yang tidak pernah berbuat kebaikan, maksiat terus kerjanya. Begitu dia datang, Dajjal akan mengumumkan di hadapan penduduk kampung itu, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Maka penduduk ini akan segera menyambutnya, anta rabbuna, engkaulah Rabb kami. Kalau begitu tolong kami sudah kelaparan selama 3 tahun, kekeringan. Maka kata Dajjal, hai langit, turunkan hujan. Turunlah hujan, padahal sudah lama tidak turun hujan. Hai bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Maka keluarlah tumbuh-tumbuhan dengan subur dari bumi. Semua ini tentu atas izin Allah Ta'ala. Sehingga hewan ternak dari kaum musyrik, penyembah Dajjal ini, menjadi gemuk-gemuk. Susunya banyak. Dajjal memberikan surga kepada penduduk kampung ini. Adapun Dajjal masuk ke kampung yang lain, kampung ini isinya orang-orang mukmin,
dan berimannya dengan sebenar-benarnya iman. Ketika Dajjal mengumumkan ana rabbukum, mereka akan menjawab Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Anta al-Masihud Dajjal, kamu ini adalah sang pendusta Dajjal. Maka Dajjal marah. Dia katakan kepada langit, hai langit, jangan turunkan hujanmu. Maka langit pun tidak menurunkan hujan, padahal sudah 3 tahun tidak turun hujan. Hai bumi, jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, sehingga menjadi kering kerontang. Memang sudah lama tidak keluar tumbuh-tumbuhan dari tanah itu. Akhirnya hewan ternak orang-orang beriman ini bermatian bergelimpangan. Dajjal memberikan neraka kepada mereka. Saudaraku rahimakumullah, ini baru segelintir di antara tipu daya Dajjal. Namun dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, suatu ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an sedang berjalan berdua dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi bersabda, la ghairud Dajjal akhwafuni ala ummati. Sungguh ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku. Terkejutlah Abu Dzar radhiyallahu an mendengar hadis ini, karena Abu Dzar pun mendengar hadis yang pertama, di mana Nabi mengatakan sepanjang sejarah Bani Adam tidak ada ujian lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Tapi tiba-tiba Nabi di sini mengatakan sungguh ada selain Dajjal yang ku khawatirkan menimpa umat ini. Maka langsung Abu Dzar bertanya, ma hadzal ladzi ghairud Dajjal akhwafuka ala ummatika? Ya Rasulullah, apa itu selain Dajjal yang kau khawatirkan menimpa umatmu? Nabi menjawab, a'immatan mudillin. Artinya imam-imam yang menyesatkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama mengartikan a'immatan mudillin ini dengan 2 pengertian. Pengertian yang pertama, ulama ulama yang buruk. Itu termasuk a'immatan mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Sebagaimana kita ketahui, ulama terbagi 2. Ada ulama khair, ulama yang baik. Ada ulama ulama yang buruk. Ulama yang khair adalah ulama yang takutnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ilmu dan amalnya kelop dengan Allah, kelop dengan kelakuannya. Sedangkan ulama adalah ulama yang takutnya kepada selain Allah Ta'ala. Ilmu dan amalnya tidak kelop dengan Allah Ta'ala. Perilakunya juga tidak menunjukkan keilmuan yang dia katakan dia miliki. Sedangkan tafsiran yang kedua, a'immatan mudillin, adalah para penguasa yang menyesatkan. Saudaraku rahimakumullah, harus kita akui bahwa kita sekarang hidup di suatu masa di mana Dajjal belum keluar, tetapi tampaknya fenomena a'immatan mudillin hadir di tengah-tengah kita. Mau itu dalam tafsiran yang pertamakah, mau itu dengan tafsiran yang keduakah, lengkap semuanya ada. Dan memang kalau kita kaitkan apa yang sedang kita bahas ini dengan sebuah hadis mengenai ringkasan sejarah umat Islam, Nabi pernah menyampaikan ringkasan sejarah umat Islam dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Umat Islam ini berawal dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ini berakhir dengan fenomena angin lembut, lebih lembut dari sutra berhembus dari Yaman, dalam riwayat yang lain dari Syam. Yang angin ini tugasnya mewafatkan dengan baik-baik orang-orang beriman, sampai yang imannya tinggal seberat biji zarrah, seberat biji sawi, seberat biji atom, asalkan dia beriman, diwafatkan oleh angin ini. Sehingga kata Nabi, kalau semua orang beriman sudah wafat, maka yang tersisa yang masih hidup di muka bumi ini tinggallah syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan melakukan aneka kemungkaran sampai mereka lah yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Saudaraku rahimakumullah, Nabi pernah meringkas perjalanan umat ini dari awal beliau diutus sampai angin lembut berhembus, dan kesimpulannya ternyata dalam hadis tersebut kata Nabi, jumlah babak perjalanan umat Islam hanya 5. Dan ketahuilah, kita yang hidup di era modern sekarang ini sudah berada di babak keempat. Dan uniknya hadis ini, pergantian satu babak kepada babak berikutnya dikaitkan dengan pergantian kondisi kualitas kepemimpinan.
Wabarakatuh.